3 ciri orang bodoh, jangan jadikan dia sahabat atau teman, bahaya. Sobs, kita tentu mesti dong bersosialisasi dengan banyak orang. Dan banyak orang ini tentu juga akan datang pada kita dengan karakter dan tingkat kecerdasan yang berbeda. Namun, nggak jarang kita sering menemui orang yang menurut dirinya bahkan sebagian orang lain itu pintar, padahal sebenarnya dia bodoh. Bodoh di sini Sobs, jangan diartikan dia nggak bisa ngitung atau nggak cakap mengerjakan beberapa hal gitu ya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, tanda orang bodoh itu ada 3. Pertama, suka berbangga diri atau ujub atau sombong. Kedua, banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Ketiga, melarang orang lain berbuat buruk tapi ia sendiri malah melakukannya. Ini saya sitat dari Uyunu Al-Akhbar, karya Ibnu Qutaibah, nomor 2, 39. Nah, jadi urutan ciri orang bodoh ini adalah begini nih. Yang pertama adalah orang sombong. Ciri pertama orang yang bodoh yaitu orang yang bangga pada dirinya sendiri. Artinya ia sombong dan merasa paling hebat, pintar, baik, merasa paling kaya dibandingkan orang lain. Padahal Rasulullah SAW telah mengancam orang yang sombong ini dalam sabdanya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat perasaan sombong meskipun hanya sebesar biji sawi. Hadis riwayat Nasa'i. Sering banget kan kita nemuin orang-orang sombong di sekitar kita. Nah, gimana cara menghindari orang sombong? Ada beberapa, Sobs. 1, menghindarlah dengan bijaksana. Ini bukan berarti memutus hubungan ya, tetapi untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri, Sobs. Dan juga mencegah konflik yang nggak perlu. Hindari merasa tersinggung atau terpancing emosi oleh sikapnya yang sombong. Yang kedua, tetap tunjukkan kesopanan. Kalem aja dalam menghadapi orang-orang sombong. Jangan biarkan diri kita terpancing emosi atau merasa rendah karena sikapnya. Sebagai Muslim, kita tentu tahu bahwa rendah hati adalah nilai yang lebih dihargai dalam Islam. Yang ketiga, humble. Sikap sombong seringkali timbul dari perasaan memiliki segalanya. Nah, kita saat ngadepin orang sombong nih, tetaplah sederhana dalam segala hal. Dan hindari perasaan yang berlebihan terhadap diri sendiri. Kita tetap berusaha jadi diri sendiri tanpa harus ngebanggain atau ngeremehin orang lain. Yang keempat, kalau bisa sih, ingetin dia gitu. Jika memungkinkan Sob, ingatkan orang sombong dengan kasih sayang. Bukan untuk merendahkan atau menghina ya, tetapi untuk membantu mereka melihat sisi lain yang lebih baik. Ingatkan bahwa Allah lebih menyukai hambanya yang rendah hati. Yang kelima nih, ini yang paling mudah sebenarnya, yaitu mendoakan kebaikan bagi mereka. Jangan lupa mendoakan kebaikan bagi orang sombong. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, mungkin doa-doa kita bisa membuka hati mereka untuk mengubah sikapnya yang sombong menjadi lebih baik. Next, ciri orang bodoh yang kedua adalah banyak bicara. Sobs, ciri orang bodoh yang kedua adalah orang banyak bicara yang gak ada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Dari hadis riwayat Bukhari. Saking pentingnya perintah menjaga lisan ini, Sobs, Nabi SAW menjamin surga bagi siapa saja yang mampu bicara baik. Siapa yang memberi jaminan kepada aku untuk memelihara di antara rahangnya atau mulut dan di antara kedua pahanya atau kemaluan, niscaya aku menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Kita tentu tahu dengan berbahasa ini, tong kosong nyaring bunyinya, alias orang yang ngomong terus itu, semua hal dia komentarin, biasanya sih orang yang dangkal pemikirannya. Periksa Sobs, jangan-jangan selama ini kita mungkin aja nih salah satu orang yang selalu ngomentarin apapun di sekitar kita. Sobs, ciri orang bodoh yang ketiga adalah dia melarang orang lain berbuat buruk, dia malah melakukannya. Nah, ciri orang bodoh ketiga ini, larang orang lain berbuat buruk tapi ia sendiri melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam orang-orang seperti ini seperti dalam firman-Nya. Mengapa kalian mengajak orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kalian melupakan diri akan kewajibanmu sendiri? Padahal kalian membaca Alkitab, maka tidakkah kalian berpikir? Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Ngeri ya? Terkait hal di atas dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 1356 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang anak Yahudi membantu Nabi Muhammad SAW ketika anak itu jatuh sakit. Nabi SAW menjenguknya. Lalu Nabi SAW duduk di samping kepalanya sambil berpesan, masuklah Islam. Anak itu menoleh ke wajah ayahnya minta persetujuan. Maka ayah yang ada di sampingnya menjawab, taatilah Abul Qasim. Ayah anak yang Yahudi itu mengizinkan anaknya masuk Islam, tapi ia sendiri masih tetap dalam kekufurannya. Semoga kita semua dijauhkan dari 3 perbuatan bodoh yang demikian ini ya Sobs. Amin.